dengan kita. Kembali lagi dengan Atrivi ya. Oke, kita mau to the point aja teman-teman ya. Kapan hari kan kita sudah pernah membahas tentang laptop untuk admin Allsoft ya. Untuk kali ini kita mau bahas tentang gimana sih tipsnya untuk memilih laptop second teman-teman. Oke. Rekan-rekan Atrivi semua ya. Kali ini kita akan berdiskusi, kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang kita tahu bagaimana caranya memilih laptop second kan gitu kan ya. Nah, kemarin kan kita cara membeli laptop berdasarkan kebutuhan kita ya, yang untuk keperluan admin. Dan sekarang tips-tipsnya untuk beli laptop second itu seperti apa kan gitu kan ya. Nah, oke, sebenarnya untuk tips membeli laptop second sudah kita bahas lengkap di channel ini. Cuman karena uploadnya agak lama, jadi teman-teman mungkin banyak yang nyari ya. Judulnya itu adalah ada 14 hal yang harus kita cek ketika kita membeli laptop. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Nanti bisa dilihat bagaimana teman-teman bisa ada 14 hal yang harus dicek saat kita membeli laptop second ya. 14 hal. Nah, setelah teman-teman melihat video tentang 14 hal yang harus dicek saat membeli laptop second, tapi enggak berhenti di situ. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan Bun saat kita ngecek laptop. Jadi contohnya baterai gitu. Baterai itu normalnya laptop itu kan plus minus 2 jam ya. Tapi kan kita nggak mungkin ngecek laptop gitu ya. Terus kita mau beli laptop second, terus kita ke rumah orangnya, misalnya ada yang jual laptop second, terus kita ke rumahnya, kita mau ngecek baterai 2 jam gitu kan nggak mungkin kan ya. Nah, kan nggak mungkin kan ya. Nah, makanya tipsnya untuk membeli laptop second itu yang pertama adalah cek laptop. Nanti tipsnya ada di deskripsi ya. Sudah ada di channel kita, nanti linknya ada di deskripsi. Di situ sudah ada bagaimana cara ngecek baterai, ngecek sound, ngecek hard disk, itu udah ada semua. Udah kita bikinkan video, linknya ada di deskripsi. Nah, yang kedua adalah minta garansi ya. Yang kedua adalah minta garansi ke penjual laptop second tersebut. Jadi misalnya kita beli laptop second, kita cari-cari misalnya di OLX atau di Facebook gitu ya, kita nemu, terus kita datang ke rumahnya gitu atau COD gitu ya. Nah, nanti minta garansi minimal 1 hari buat ngecek. Kita minta garansi minimal 1 hari buat ngecek. Kenapa gitu? Karena ya tadi misalnya kayak baterai, kita kan nggak mungkin maksud kita mau bertamu terus kita cek baterai 2 jam gitu kan nggak mungkin. Karena baterai itu gini ya teman-teman, baterai laptop itu kadang-kadang itu misalnya di situ dari 100% gitu Bun ya. Dari 100% ke 98% itu 2%, ternyata 2% itu 2 menit. Berarti kalau 100% 100 menit nggak bisa seperti itu. Karena kadang-kadang itu nanti habis turun, nanti habis 70% ujuk-ujuk atau tiba-tiba turun jadi 0% kan gitu kan ya. Makanya kita harus ngecek benar-benar ngecek apakah baterainya tahan sekitar 2 jam atau enggak kan gitu. Kalau normal kan sekitar 2 jam kan gitu. Ya kadang kurang dikit, kadang lebih dikit tergantung kebutuhan kita kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya solusinya ya kita minta garansi minimal 1 hari kan gitu ya. Selain baterai itu misalnya kayak sound gitu. Soundnya waktu kita nyoba di sana kan misalnya ting ding 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 gitu ya. Nah, tapi nanti kan di rumah kita bisa coba untuk nyetel musik gitu, apakah pecah atau enggak suaranya gitu kan, itu butuh ngecek agak lama ya, nggak bisa di sana aja. Terus misalnya terus yang ketiga misalnya kayak chipset, terus prosesor, sistem pendingin. Nah, ini misalnya kayak chipset sama prosesor, sistem pendingin. Nah, ini teman-teman nggak bisa ngeceknya sebentar gitu, karena kalau misalnya sistem pendinginnya itu kurang baik atau prosesornya itu ada masalah atau chipsetnya ada masalah, itu biasanya kita pakai gitu ya, nanti matinya itu setelah 1 jam lagi gitu, karena chipsetnya jelek gitu akhirnya dia mati, karena sistem pendinginnya jelek, setelah 1 jam mati lah gitu. Nah, padahal kita ngeceknya bertamu kan maksimal paling bertamu setengah jam aja udah lama sekali itu ya. Apalagi nggak kenal ya. Apalagi nggak kenal ya. Nanti pas kita beli ternyata baterainya ngedrop kan gitu ya. Pas kita beli ternyata setelah dinyalakan 1 jam mati karena sistem pendinginnya, atau dinyalakan ternyata 1 jam mati karena chipsetnya sudah lemah atau prosesornya bermasalah. Nah, ya jadi yang kedua tadi adalah kita harus minta garansi. Fungsinya itu minimal 1 hari lah, minta 1 hari. Atau kalau nggak mau 1 hari, 1 malam aja lah. Jadi kalau laptop
dinyalakan 5 jam gitu normal ya insya Allah normal kan gitu kan ya, meskipun ada bisa diakalin juga sih, kayak misalnya chipset itu bisa di reball, tapi ketika di reball itu kalau chipsetnya rusak kita panasi gitu, jadi nanti dia bisa bertahan sampai 6 bulan gitu. Setelah 6 bulan rusak lagi. Itu kalau chipsetnya sebenarnya ada yang penjual seperti itu, cuman paling enggak kita bisa mengantisipasi, kita nyalakan 5 jam gitu, nanti kira-kira ada masalah atau enggak kan, seperti itu. Nah itu kan harus di rumah, masuk di rumah orang. Jadi minta garansi minimal 1 hari atau semalam ya buat ngecek di rumah ya teman-teman ya. Itu penting sekali. Itu tipsnya. Ya itu tadi, baterai nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita berlama-lama di rumah orang. Chipset, prosesor, sistem pendingin kan nggak mungkin kita masuk mau bertamu 5 jam itu kan nggak mungkin, makanya minta garansi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita membeli laptop second itu yang perlu diperhatikan bahwa penjualnya itu jelas. Penjualnya itu jelas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita itu kan nggak tahu ya kalau kita jual beli laptop itu, apalagi yang sistem COD ya, maksudnya kita datang ke tempatnya atau kita ketemuan gitu kan, kita nggak ngerti, nggak kenal sebelumnya dengan penjualnya ya. Kita nggak ngerti apakah barang itu barang curian ataukah barang itu sendiri. Barang punya sendiri atau barang sing nggak jelas gitu, kita nggak ngerti. Karena saya bukan ahli hukum sih, cuman ada teman-teman yang ternyata kalau dia itu beli barang curian ikut kena juga gitu loh secara hukum. Cuman hukumnya seperti apa ya kita bukan ahli hukum, teman-teman bisa search sendiri. Artinya kita harus hati-hati. Jadilah caranya biasanya saya itu biasanya kalau saya biasanya ketemuannya ya di rumah gitu loh. Oh gitu. Minta ketemuannya di rumah. Kalau dia tetap kalau dia nggak mau ketemuan di rumah, ya ketemuan di mana boleh, tapi ya biasanya tak lihat KTP-nya kan gitu. Oh gitu. Karena kita nggak ngerti ya itu barang curian atau itu barang kita nggak kenal, karena nggak kenal. Kalau kita cuma ketemuan di jalan terus habis itu pergi ternyata barangnya bermasalah kan ya repot juga kan ya. Oke, jadi yang ketiga ya tadi penjualnya harus jelas ya teman-teman. Untuk mengantisipasi apakah barang itu curian atau tidak. Jadi caranya itu kita bisa minta ketemuannya di rumahnya yang punya laptop, atau juga kalaupun di luar kita minta KTP-nya lah supaya jelas. Ya jelas gitu. Okay. Kalau kena datang ke rumah ya enggak perlu minta KTP lah, masuk sawah. Berarti ada etikat baik gitu ya. Gitu. Oke. Itu aja sih. Jadi kuncinya kalau kita beli laptop second ada 3. Yang pertama adalah cek laptop di deskripsi nanti sudah ada link 14 hal yang harus dicek saat kita beli laptop. Di deskripsi ya, di deskripsi video sudah kita bikinkan videonya, tapi agak lama, makanya kalau pengen tahu di link video ini. Jadi ada 14 hal yang harus dicek saat kita membeli laptop second ya. Yang kedua, jangan lupa minta garansi minimal 1 malam wis. Nek nggak mau sehari wis, semalam aja wis. Karena itu tadi buat ngecek baterai, karena baterai normalnya laptop kan 2 jam. Kalau laptop yang 10 in, laptop yang netbook itu malah bisa sampai 3 jam, 4 jam kan gitu kan ya. Kalau yang laptop besar 14 in itu rata-rata kan 2 jam. Nah itu kan meskipun kadang ada yang kurang 2 jam itu oke lah, tapi jangan sampai nanti pas kita beli ternyata pas dibawa ke rumah baterainya cuma tahan 15 menit, baterainya cuma tahan 10 menit, itu kan rugi banget kan gitu kan ya. Terus misalnya kayak chipset, prosesor, sistem pendingin itu kan biasanya kerasanya setelah 1 jam 2 jam gitu kan ya. Setelah dipakai nanti tiba-tiba mati sendiri gitu kan ya. Kita susah juga kan gitu. Jadi minta garansi lah minimal 1 malam buat ngecek. Kalau laptop normal biasanya 4-5 jam nyala ya normal aja gitu kan gitu. Oke, yang ketiga adalah kita pastikan bahwa alamat penjualnya itu jelas ya. Alamatnya penjualnya jelas biar kita tidak terkena imbasnya jika barang yang dijual itu adalah barang-barang yang melanggar hukum, misalnya curian atau misalnya itu barangnya orang atau itu barang apa gitu. Jadi pastikan alamat penjualnya itu jelas. Oke. Mungkin itu aja sih tipsnya ya. Singkat ya teman-teman ya.
Ada 3 hal pastinya nanti bisa yang pertama ada 14 kali yang harus dicek, nanti ada linknya di bawah. Kemudian yang kedua, minta garansi 1 hari atau semalam aja nggak apa-apa untuk ngecek baterai dan lain-lain yang sudah dijelaskan sama Ayah Anton. Yang ketiga, penjualnya harus jelas, entah itu alamat atau KTP-nya harus jelas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sudah cukup? Ada lagi? Ya, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Iya, pastinya. Baik teman-teman, sekian dulu ya pembahasan video kita kali ini tentang laptop second. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.